Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana contoh nyata dari perusahaan yang terlibat dengan masyarakat, misalnya dari segi pendidikan, lingkungan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, ataupun sebagainya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Adrian Surya dari jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 2802 686 430. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh nyata dari keterlibatan ini perusahaan tempat saya bekerja yaitu PT PLN Persero dengan masyarakat. Tentunya yang sangat terlihat adalah eh, program yang bekerja sama dengan masyarakat, yaitu program tanggung jawab dan sosial yang dilakukan oleh PLN, yaitu Electrifying Agriculture. Nah, program ini menghubungkan antara sektor pertanian dan juga perikanan dengan sektor energi listrik. Sehingga nantinya pelaku UMKM dan juga petani lokal dapat memanfaatkan listrik untuk mengoperasikan alat-alat produksi seperti misalnya irigasi elektrik, cold storage untuk ikan, dan juga mesin-mesin pengering yang digunakan untuk hasil panen. Nah, ini implementasinya sendiri sudah dilakukan di beberapa unit PLN, termasuk di unit PLN tempat saya bekerja, yaitu di PLN unit induk distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Nah, bagaimana manfaatnya sendiri yang diperoleh oleh PLN ataupun komunitas tersebut? Yang pertama tentunya manfaat untuk PLN adalah bisa meningkatkan reputasi dan juga citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli dan juga bertanggung jawab secara sosial. Kemudian dapat meningkatkan loyalitas dan juga kepercayaan masyarakat terhadap layanan PLN. Kemudian juga keterlibatan pegawainya sendiri menjadi semakin meningkat ya karena mereka nantinya akan merasa menjadi bagian dari perubahan positif yang ada pada masyarakat. Kemudian juga menurunkan angka tunggakan ataupun tingkat pencurian listrik ya karena masyarakat merasa dilibatkan langsung dalam program tersebut dan juga adanya peluang pertumbuhan bisnis baru. Nah, bagaimana manfaatnya untuk komunitas itu sendiri? Yang pertama tentunya produktivitas menjadi meningkat menjadi sebelumnya ya. Biaya produksi pun menjadi menurun karena adanya peralihan dari energi fosil ke energi listrik. Kemudian juga kesejahteraan ekonomi menjadi semakin meningkat ya karena adanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru serta pendidikan dan juga kesehatan masyarakat yang semakin meningkat karena keuntungan ekonomi sangat berdampak kepada kualitas hidup dari masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa program ini penting untuk mempertimbangkan pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Ya, di sini kita tahu bahwa masyarakat adalah pengguna akhir ya, ataupun pelanggan dari layanan PLN, dan itu merupakan stakeholders utama. Dalam konteks keberlanjutannya sendiri, strategi bisnis yang hanya berorientasi profit itu akan sulit bertahan jika tidak mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungannya. Salah satu caranya adalah melibatkan masyarakat dengan membuat strategi yang lebih inklusif dan juga adaptif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, kebijakan pemerintah dan juga ESG atau Environmental, Social, dan juga Governance mendorong perusahaan seperti BUMN ataupun PLN ini sendiri untuk selalu aktif dalam kelanjutan dan juga pembangunan sosial. Dan untuk rekomendasi dalam peningkatan keterlibatan masyarakat ya, agar tetap kompetitif, yang pertama tentunya harus ada digitalisasi dari program TJSL yang berbasis data dan juga dampak. Ya, di sini nantinya ke depan PLN bisa melakukan pengembangan platform dengan memetakan komunitas yang membutuhkan intervensi, kemudian juga menyediakan dashboard untuk masyarakat dan juga stakeholder, mengukur dan juga menampilkan impact sosial dan juga ekonomi, dan juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan juga pelaksanaan melalui mekanisme pemberian feedback langsung ya, sehingga nantinya program tersebut bisa lebih transparan, terukur, dan juga efisien. Tentu saja hal ini mendukung citra PLN sebagai perusahaan modern dan juga pro kepada rakyat untuk menjaga efisiensi biaya dalam pelaksanaan program sosial. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.